Shalom. Selamat hari Minggu Pentakosta bagi kita semuanya. Minggu Pentakosta dikatakan, yakni minggu ke-50 hari setelah kebangkitan Yesus. Dan pada hari ke-50 inilah turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus pertanda bahwa Tuhan Allah setia bersama para murid dan orang percaya untuk menolong, mengajar, dan membaharui hidup dalam setiap perjalanan hidup yang dilaluinya. Oleh karena itu, terimalah Roh Kudus di dalam hidupmu untuk berkarya dan berkuasa agar engkau dikuatkan dan dimampukan serta dimenangkan dalam menghadapi segala pergumulan hidup yang kau alami. Marilah kita tunduk hati dan pikiran kita, sujud beribadah kepada Tuhan, sumber kekuatan kita, dengan curahan Roh Kudus-Nya, berdoalah di dalam hati. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 102 ayat 1 tambah ayat 3. Ya Roh Kudus, Kau datanglah, sinar surgawi yang terang, penuhi hati kami. Ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang terang, Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjadikan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan membimbing hati dan pikiran orang-orang yang percaya pada firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera yang daripadamu, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk memberitakan Injil berita kesukaan yang daripadamu ke seluruh penjuru dunia. Sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Kita nyanyikan haleluya, haleluya.
Firman Tuhan pengganti Dasatita pada minggu kita saat ini, yakni tertulis pada kitab Ulangan pasal 7 ayat 11. Demikianlah bunyinya. Jadilah berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Kor PNB HKI Lumban Lobu. Di hatiku sekarang selalu, dampingi aku selalu, di setiap langkahku hanya Engkaulah jalanku, tetap di hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Oh Tuhan, pomondi rohakon ai holang kodoha porsaku, pomondi rohakon salelingkonko. Sai rumah oh Tuhan, totong sai toguma oh Tuhan, ai hodo sangat haporusan na urju, parus batean nama nonton situ. Sai rumah oh Tuhan, totong sai toguma oh Tuhan, ai hodo sangat haporusan na urju, parus batean nama nonton situ. Ai hodo sangat haporusan na urju, parus batean nama nonton situ. Kita bernyanyi buku nyanyian HKI nomor 104 ayat 2 tambah ayat 6.
pengampunan dosa dan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarlah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan berita sukacita atas pengampunan dosa kita. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti karmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 463 ayat 1 tambah ayat 2. Firman Tuhan, Nats Epistel Minggu Pentakosta bagi kita, tertulis pada Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat ke-32. Kita membacanya secara responsoria. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ayat emas tertulis pada ayat ke-29, marilah membacanya bersama. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menghayati firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kor Punganama HKI Lumban Lobu.
Isari hodo totong molu tasaleleng mangolu di tanoo sahat rodi saleleng leleng nado asini rohani debata dan masari holong di rohana tahe pangolu hontino panasude alani unang besai holsoan rohata dinasa nari koti angoluan saleleng leleng nabi di parade Tuhatai ai garibu adilagami dohot pidong nama tongalangiti disari onde bata di parmudu debata lam hitama sori sari onde bata lam hitama sori parmudu debata asal masai porsea hita di Tuhan debata na holong rohasai totong lehono nado sude ayakana olsoan di moduan di sifanga non parabiton nabe nasai holan mamikir hongo lunadi tanoon nasomanari honolu nitondi nasaleleng leleng nai ayat tadi portivion lau salpuro sasude di bahe di sai golong artana sumurungi ai garibu madiladami dohot pidong nama tongalangiti disari onde bata di parmudu debata lam hitama sori sari onde bata lam hitama sori parmudu debata asal masai porsea hita di Tuhan debata na holong rohasai totong lehono nado sude ayakana holsoan di moduan di sifanga non parabiton nabe nasai holan
saleleng-leleng nai ayarta di potinion lau salpuro sasude di baheni sai golom artana sumurungi sai porsea mahita di sarihon dohita toto munang ganggu behita bisi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 109 ayat 2 tambah ayat 3. Marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman merasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 461 ayat 1, mengumpulkan persembahan pertama dan kedua. Datanglah penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, kotaku. Bukti hatimu di hatiku, ya Roh
dengan firman-Mu sejak dahulu. Ya Tuhanku, Maha Besar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi. Itu kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji dan sembah kami panjatkan ke hadirat-Mu pada hari ini di Minggu Pentakosta ini. Boleh Engkau layakkan kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu bagi kami seluruh warga jemaat-Mu yang berbeda saat ini dan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang tetap mengajari kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu tetap tercurah di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan juga pemirsa kami yang ada di rumah, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Pentakosta saat ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14, dimulai ayat 15 hingga pada ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bagi kita semuanya. Sekarang kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih telah tiba di Minggu Pentakosta. Minggu turunnya Roh Kudus, Minggu hari ke-50. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus bersukacita. Karena Roh Kudus telah ada di dalam hidupnya. Ada amin? Apakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih sekarang dipenuhi oleh Roh Tuhan? Pasti ya. Semuanya kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman." Ungkapan dan perkataan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih bukan ungkapan dan pernyataan biasa-biasa saja. Namun itu adalah ungkapan dan pernyataan yang benar-benar terjadi, yakni dengan turunnya Roh Kudus bagi murid dan orang percaya. Murid dan orang percaya pada saat turunnya Roh Kudus sangat bersukacita, sangat bergembira oleh karena firman Tuhan, perkataan Yesus sebelum naik ke surga nyata dan dinyatakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan Roh Kuduslah mengajarkan kita orang-orang percaya mengenal dan mengerti segala perbuatan-perbuatan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dengan kuasa Roh Kuduslah kita boleh mengenal dan mengerti segala perbuatan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Untuk mengarahkan hati dan pikiran kita serta iman percaya kita, supaya bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan lewat khotbah kita saat ini, yakni
Yang pertama, kita harus mengasihi dan melakukan perintah Allah. Jika kita baca Bapak Ibu Saudara yang terkasih pada ayat 15, ayat 21, 23 dan 24 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Salah satu kunci utama bagi orang percaya ialah saling mengasihi serta menuruti dan melakukan perintah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Supaya setiap apa yang kita minta di dalam nama Tuhan akan diberikan. Salah satu bentuk menuruti dan melakukan perintah Tuhan, yakni mengasihi sesama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Boleh kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 14 ayat 19 hingga sampai ayat 21. Kami bacakan dari sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian dikatakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan ayat 40 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di sana, kasih adalah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sebagai tanda bahwa Allah mengasihi kita, kalau kita lihat pada Matius 5 ayat 43 hingga ayat 48, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh kita ringkas di sana bahwa diberikan yang terbaik bagi kita. Allah mengasihi kita karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah tanda bukti Allah mengasihi kita. Yang kedua, kasih Allah itu adalah besar. Jika di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah bukti nyata bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita diarahkan dan diajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya kita mengasihi dan menuruti segala apa yang Tuhan firmankan, perintahkan bagi kita. Supaya kita bisa boleh mengasihi dan menuruti apa yang Tuhan firmankan bagi kita, dikatakan dalam kitab Judas ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlunya rupanya memelihara hidup ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah salah satu cara agar kita boleh memiliki kasih terhadap Allah dan juga kasih terhadap sesama umat manusia. Secara vertikal dan horizontal, kasih itu harus kita wujud nyatakan di dalam hidup kita. Kita menuruti perintah Tuhan, dan perintah itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3, mari kita baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, kita harus menuruti perintah Tuhan itu, karena perintah Tuhan itu tidak berat. Demikian dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita sudah mengasihi Allah berarti kita menuruti perintahnya. Jika kita sudah melakukan perintah Tuhan, nah berarti kita telah memiliki kasih kepada Tuhan. Katakan perintah Tuhan itu tidak berat. Yang membuat berat perintah Tuhan itu apa? Kemauan kita untuk melakukannya itu. Itu yang membuat terasa berat perintah Tuhan itu. Padahal perintah Tuhan itu tidak berat. Salah satu contoh, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja. Tuhan sudah memberikan waktu bagi kita bekerja 6 hari. Tetapi kenapa kita harus mesti bekerja lagi pada hari yang ke-7? Kan kita yang membuat itu susah untuk melakukan perintah Tuhan itu. Baru dikatakan, hormati dan taatilah orang tuamu. Tetapi kita tidak mau menghormati dan mentaati orang tua. Bahkan kita bagaikan Mardan dan maling kundang. Lupa kepada orang tua kita. Bahkan kita tidak mau menoduk orang tua kita. Padahal mereka yang
melahirkan kita, mendoakan kita, menjadi orang-orang yang sukses di dalam hidup ini. Kenapa kita susah untuk menaati mereka, memberikan kebahagiaan di usia tuanya? Berkata berat untuk melakukan firman Tuhan kalau hatinya tidak tersedia untuk melakukannya. Berkata berat untuk melakukan perintah Tuhan karena tidak ada ketersediaan hati, karena tidak ada keterbukaan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terbukalah hatimu, siap sedialah hatimu untuk menyatakan kasih dan melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kamu. Dengan cara apa? Supaya kita siap sedia dan terbuka hati kita. Terima Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan bagi kita. Kita semua telah menerima curahan Roh Kudus lewat baptisan kudus bagi kita pribadi lepas pribadi. Jika kita sudah menerima curahan Roh Kudus, maka biarkan Roh Kudus berkarya di dalam hatimu. Kalau Roh Kudus sudah berkarya di dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tidak mengasihi. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tidak menuruti perintah Tuhan. Ada sebuah peristiwa pada minggu yang kemarin, hari kemarin. Seorang suami tega untuk membunuh istrinya. Kasihnya terhadap istrinya tidak ada lagi. Karena apa? Karena Roh Tuhan sudah dia kesampingkan di dalam hidupnya. Karena Roh Tuhan tidak berkarya, dia tidak membiarkan Roh Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Tetapi apa? Iblis. Sehingga dia tega untuk membunuh istrinya sendiri. Akhirnya dia masuk kepada sel jeruji besi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasihlah menutupi semuanya segala kekurangan kita. Oleh karena kasih Allah bagi kita dunia, maka segala dosa dan kekurangan kita tertutupi dengan kematiannya di kayu salib. Yang kedua yang ditekankan oleh perikop kita ini diarahkan kita, yakni bahwa Roh kebenaran, Roh Kudus Allah berikan bagi orang percaya. Roh kebenaran, Roh Kudus Allah berikan bagi orang percaya. Boleh kita lihat pada ayat 16 hingga ayat 20 dan ayat 25 hingga ayat 26. Dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh orang percaya, terlebih orang-orang murid-murid Yesus dalam melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Karena
Mereka tidak lagi bersama dengan Yesus. Yesus mengetahui kekacauan dan kegelisahan hati murid-murid saat dia akan mau naik ke sorga. Saat dia telah mengucapkan sebuah perkataan bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Sedih hatinya semua murid-murid Yesus. Tapi Yesus berkata, dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, aku tidak membiarkan kamu, meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Pada ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan orang-orang percaya. Dan hal itu telah terwujud di dalam turunnya Roh Kudus. Di dalam datangnya Roh Kudus bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid Yesus. Kalau pada Yohanes 16 ayat 8 hingga ayat 15, boleh kita baca di sana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa pekerjaan Roh Penghibur atau Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, dan meyakinkan semua orang bahwa Yesus Kristus yang tersalib itulah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan turunnya Roh Kudus menyadarkan manusia bahwa hidupnya adalah orang yang berdosa. Dan meyakinkan manusia bahwa Juru Selamat hidupnya adalah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian, menyelamatkan manusia dari dosa. Yakinnya kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita sudah sadar diri atas perbuatan dosa yang kita lakukan, itu adalah Roh Kudus yang menyadarkan kita. Yakin doa tadi sih? Berbuat dosa, berbuat kesalahan kita, tapi setelah berbuat kesalahan kita sadar bahwasanya itu rupanya sudah salah. Siapa yang bekerja di sana? Roh Kudus. Yakinkah kita dalam hidup kita ini bahwa dalam sebuah perjalanan hidup yang kita jalani untuk menggapai impian kita, cita-cita kita, kita terasa putus terasi dan tidak dapat lagi, tetapi suatu ketika kita boleh menjalaninya dan bahkan menggenggam sebuah keberhasilan dalam hidup. Siapakah yang berkarya di sana? Roh Kudus yang memampukan. Roh Kudus yang memberikan sebuah pengharapan. Sehingga tak putus-putusnya kita berjalan untuk menggapai cita-cita kita. Tak putus-putusnya kita berjalan untuk menggapai apa yang kita mimpikan. Itu makanya dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 8 hingga ayat 15 itu, menyadarkan kita, Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita, Roh Penghibur itu, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang lemah, orang yang tidak kuat, dan meyakinkan kita bahwa bersama Tuhan ada sebuah pengharapan. Bahwa bersama Tuhan ada sebuah kehidupan, ada sebuah sukacita di dalam hidup yang kita terima. Ada amin? Yesus mengetahui apa dalam diri para murid. Yesus mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Maka Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Menandakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama bagi
orang-orang yang percaya kepadanya. Roh tandanya Tuhan selalu bersama-sama dengan orang yang percaya kepadanya, yakni turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal berdiam di dalam diri seseorang. Itulah pertanda bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Maranatha, sampai selama-lamanya. Kebangkitan Yesus dari kematian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak dapat diterima akal manusia dan dunia ini. Karena apa? Karena kegelapan menutupi mata imannya. Peristiwa kebangkitan Yesus pada saat itu tidak dapat diterima oleh manusia dan dunia. Karena kegelapan menutupi mata iman mereka. Tetapi kalau orang percaya akan bisa menerima Yesus, dikatakan di dalam ayat 19 hingga ayat 20, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang percaya kepada Tuhan, dia mengetahui bahwa ada kehidupan bagi dia oleh karena Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan itu lewat kebangkitannya dari kematian. Hubungan Allah dengan Yesus menjadikan hubungan kita kepada Allah, kepada Yesus, mengetahui segala apa yang telah terjadi di dalam dunia ini. Mengetahui segala apa yang telah diperbuat oleh Allah di dalam kehidupan umat manusia. Hanya orang yang tinggal di dalam Allah, itulah yang mampu melihat dan mengetahui apa yang akan terjadi dan perbuatan apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia yang telah Tuhan perbuat di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 hingga ayat 18 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Hanya Tuhan yang mampu mencurahkan Roh Kudus bagi semua manusia, bagi semua orang yang percaya. Roh Tuhan akan mengingatkan kita. Dikatakan dalam ayat 26 itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Tuhan yang telah dicurahkan bagi kita berfungsi untuk, dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengajarkan. Yang pertama mengajarkan. Nah, berarti kalau mengajarkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah didikan. Ada etika hidup yang harus kita jalani. Yang harus kita lakukan di dalam perjalanan hidup ini sesuai dengan norma-norma Allah. Norma-norma Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kita berjalan di dalam hidup ini. Baru
dikatakan lagi mengingatkan. Nah, berarti ada sebuah ingatan bahwa tidak semuanya hidup boleh kita hidupi. Tidak semuanya hidup boleh kita hidupi. Dan tidak semuanya roh boleh kita hidupi. Tinggal di dalam hidup kita. Hanya hidup dan kehidupan yang daripada Tuhan. Serta roh Tuhanlah yang boleh kita hidupi di dalam hidup ini. Moloaka roh-roh nenek moyang kita tidak boleh kita hidupi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hanya roh Tuhan diingatkan bagi kita supaya kita tinggal di dalam hidup tersebut. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Supaya kehidupan kita lebih baik dan lebih diberkati Tuhan lagi. Ada amin? Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dan bekerja di dalam hidup kami ya Bapa. Agar hidup kami diarahkan dalam persekutuan dengan Tuhan. Hingga kami boleh mengetahui dan mengenal segala perbuatan-Mu, yakni kehidupan yang kekal telah Tuhan sediakan bagi kami. Dan biarlah dengan Roh Kudus kami dikuatkan dan dimampukan untuk mengenal agar kami dapat boleh melakukan kasih dan menuruti segala apa yang Tuhan firmankan bagi kami di dalam hidup ini. Bersama Tuhanlah kami untuk menjalani segala hari-hari hidup kami. Biarlah Tuhan pimpin langkah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sepanjang hari ini di dalam segala menggapai apa yang kami cita-citakan. Dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau pakaikan, ajari kami supaya kami dapat berbuat dan berbuah untuk mengubah hidup lebih baik diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Amin.
Kita dengarkan persembahan kor pujian dari PPR HKI Lubuk. Jehovah dopatan obato aku. Jehovah dopatan obato aku. Ibana bangun diaki, ibana doha posaki. Tuso Jehovah dopatan obato aku. Jehovah dopatan obato aku. Pangagoi sumurudo, si boli si kontaludo. Sonang doa sai monanga. Atua oku doho Tuhan, amorusaku doho Tuhan, atua oku doho Tuhan, bangun diaku doho Tuhan. Tukso umur kita, tukso sogawa, nampe manggo musui di lambuki. Tukso mabiara, tukso tahu tanah, ayo lo pangasa honokku, guru diosude ngoluku. Nagogo ode bataku, pinuji goarmi. Atua oku doho Tuhan, aborusaku doho Tuhan. Atua oku doho Tuhan, bangun diaku doho Tuhan. Tukso umur kita, tukso sogawa, nampe manggo musui di lambuki. Tukso mabiara, tukso tahu tanah, ayo lo pangasa honokku, guru diosude ngoluku. Nagogo ode bataku, pinuji goarmi. Ayo do hatua oku Tuhan, ayo Tuhan obato aku Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 106 ayat 1 tambah 6. Allah Bapa Maha Kasih. Oh
Mari kita sama-sama berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah saat ini. Firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dan yang telah kami dengar, berkatilah itu menjadi kekuatan dan terang dalam hidup kami. Berkati warga jemaat-Mu dalam pergumulannya, agar mampu menghadapinya dan boleh melewatinya dalam sukacita akan penyertaan Tuhan. Berkatilah seluruh masa depan warga gereja-Mu, agar menjadi berkat sukacita bagi hidup kami. Berkati juga ya Bapa, pemirsa kami yang ada di rumah, yang bersama-sama dengan kami beribadah saat ini lewat siaran rohani pada Nusantara TV pada hari ini. Biarlah Engkau kuatkan mereka dalam menjalani kehidupannya setiap hari. Berkati juga ya Tuhan pimpinan Nusantara TV beserta karyawan dan stafnya, agar mereka senantiasa eksis melakukan pelayanan sosial bagi seluruh masyarakat. Berkatilah kami ya Bapa sepanjang hari ini, dan lindungilah kami dan kuatkanlah kami dalam pekerjaan kami. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKI nomor 807 mulai ayat pertama sambil mengumpulkan persembahan yang ketiga. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kudus kita ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah segala sumber berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami.
kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah pencipta alam semesta dan yang menciptakan kami umat manusia, puji-pujian, hormat dan kemuliaanlah bagimu sampai selama-lamanya. Sungguh besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada gereja-Mu untuk mendiami diri kami manusia yang hina ini. Kami bersukacita saat ini mengingat semua anugerah-Mu karena harta yang paling berharga Engkau berikan kepada kami. Dan semuanya itu melebihi apa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas kebesaran dan kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Ya Roh Kudus, ajari dan sertailah kami agar kami dimenangkan melawan seteru kami. Bimbinglah kami agar menjadi orang-orang yang menuruti kehendak-Mu, yang menghargai dan menghayati yang diperbuat oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Persatukanlah gereja-Mu dengan orang-orang yang percaya kepadamu, supaya semua saling mengasihi dan hidup dalam damai sebagai sesama anggota di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami tetap berpegang pada firman. Kuduskanlah hati dan hidup kami, agar selalu kudus dan hidup baru setiap hari, supaya kami dapat bersekutu dengan jemaat-Mu yang kudus dan esa. Berilah berkat yang berkelimpahan kepada kami, agar semakin bertambah jumlah pemberita Injil dan para dermawan yang dengan tulus menyatakan kasih-Mu melalui pelayanan kasih di tengah-tengah dunia ini, supaya bertambah banyak orang yang bertobat dan percaya kepadamu. Kuatkanlah orang-orang yang lemah imannya, hiburlah orang-orang yang berduka cita, supaya mereka juga bersuka cita bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuatkanlah orang-orang yang mengalami pencobaan dan orang-orang yang ditindas karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berilah hikmat kepada mereka memberi jawaban atas persoalan yang mereka hadapi, dan utuslah Roh Kudus-Mu menguatkan mereka. Nyatakanlah kemuliaan dan kuasa-Mu kepada para penguasa di dunia ini, agar mereka tahu bahwa Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan kuasa yang mereka miliki adalah berasal daripada-Mu, supaya mereka pun turut memberitakan jalan pemberitaan Injil di atas bumi ini. Kuatkanlah iman kami dan berilah pengharapan yang hidup, agar kami yakin dan percaya bahwa walaupun tubuh kami telah membusuk, Engkau akan membangkitkannya kembali, supaya kami dapat melihat kemuliaan-Mu ya Allah, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami kami, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Tuhan sangat berkuasa bagi kehidupan orang percaya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.
Selamat hari Minggu Pentakosta Madihita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak untuk mendengarkan secara ringkas sejarah Gereja HKI Lumban Lubu, Jemaat Lumban Lubu, Resort Cipahutar 2, Daerah 2 Selindung Pangaribuan, yang pada kita dirikan atau yang didirikan oleh para orang tua kita yang terdahulu. Inilah sejarah secara singkat berdirinya Gereja HKI Jemaat Lumban Lubu. Berdiri Gereja Huria Kristen Indonesia HKI Lumban Lubu tanggal 21 April 1934 dengan anggota jemaat sebanyak 20 rumah tangga. Dan sebagai guru Huria atau Porhangri yang pertama yang bisa kita sebutkan pada acara hari Minggu ini adalah sebagai berikut. 1. Situa Dewan Batas Pardede. Yang kedua, Situa Alam Pardede. Yang ketiga, Situa Abdul Kamin Pardede. Yang keempat, Situa Tolopan Pardede. Yang kelima, Situa Hakim Pardede. Dan dari tahun 17 sampai hari ini yang menjadi guru Huria atau Porhangir di gereja kita, Gereja HKI Lumban Lubu, adalah Situa Hotma Pardede atau saya sendiri. Dan jumlah anggota jemaat HKI Lumban Lubu pada hari ini adalah sebanyak 32 rumah tangga. Walaupun jauh kami dari ibu kota atau kecamatan Cipahutar, yang pasti warga jemaat HKI Lumban Lubu selalu giat bekerja, dan itu berhubungan secara kepribadian atau secara keseluruhan kepada iman jemaat Huria Kristen Indonesia. Yang terutama adalah pada hari ini petani, ada yang petani nenas, ada petani kopi, ada juga kemenyan. Itulah yang pada khususnya mata pencarian di desa kami sampai saat ini. Terima kasih, semoga dalam minggu yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat Lumban Lubu. Walaupun bagaimana susah dan penderitaan, namun kami percaya selaku orang Kristen atau selaku warga jemaat, Tuhan serta mencampur tangannya untuk memberkati seluruh aktivitas warga jemaat HKI Lumban Lubu. Itulah kepercayaan pada utama khusus warga jemaat HKI. Terima kasih Pak.